Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Video ini berisi tutorial mengenai bagaimana cara menginput sebuah data dengan bantuan data validasi yang drop down. Contohnya ini data kantor ya. Ketika saya nulis tempo begitu, maka di sini akan muncul sugesti data-data yang berisikan nama tempo. Nah, Mandiri contohnya di sini akan muncul data yang berisi Mandiri. Nah, dan sehingga kita tidak perlu menulis sampai satu persatu setiap hurufnya begitu. Nah, ini sudah ada data. Nah, kita harus sebagai sel untuk melakukan pencarian ya. Nah, kita bisa menggunakan fungsi search. Nah, kenapa menggunakan fungsi search? Ini karena fungsi search itu bisa membedakan sensitivitas huruf besar dan kecil. Justru tidak membedakan. Nah, kalau find itu justru membedakan antara huruf besar dan huruf kecil ya. Nah, setelah muncul datanya, kita akan menggantinya menjadi angka. Apakah ini datanya kalau tadi kan menunjukkan, mohon maaf mungkin di back lagi, 13 ini menunjukkan karakter, misal M juga sama, ini 13. Nah, bedanya manjur ini tetap menunjukkan karakter yang pertama di data huruf yang ke-13 atau di karakter yang ke-13. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, kalau kita M, maka semua data yang mempunyai huruf M akan muncul begitu ya. Dan ini menunjukkan data yang keberapa. Nah, kita ingin ubah data ini menjadi false and true menggunakan fungsi isNumber. Nah, kita sudah dapat ini yang true, yang isNumber begitu. Nah, kita ingin mengubah ini menjadi biner 1 dan 0. Maka kita menggunakan fungsi if, fungsi if, dan 1 jika true dan 0 bila false. Ya. Nah, namun kita perlu mendapatkan data yang sifatnya berurutan. Maka kita akan menggunakan rumus, kita ganti 1 dengan menggunakan rumus max, sehingga nanti datanya akan muncul secara berurutan. Tambah 1. Nah, dia akan muncul secara berurutan 1, 2, 3. Nah, misalnya M. Nah, ini nanti fungsinya nanti kita bisa lihat disaksikan, ditonton aja video ini. Nanti fungsinya ini adalah untuk membuat data validasinya menjadi dinamis. Setelah itu kita akan membuat data range validasinya yang dinamis. Kita menggunakan fungsi rows array, kita masukkan array-nya ini cukup ini saja satu sel ya. Nah, lalu kita akan menggunakan
VLOOKUP-nya. Table array-nya itu kita menggunakan data yang ini. Kita menggunakan 2, 0, dan ininya kita maka ini muncul semua semua data yang M ya, misalkan rows. Nah, cuman kita kan nggak mau NA-nya not available ya. Not available-nya ini muncul nanti ya, di saat muncul maka kita akan ganti menggunakan if error, atau bahasa logat Indonesianya adalah if error ya. Kalau bahasa Inggrisnya if error, nah, begitulah. Oke, kita cek lagi. Iya. Nah, ini menjadi sudah dinamis ya. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi offset untuk nanti digunakan sebagai sebagai di list validasinya. Ini rows-nya 1, maka default 1, kolomnya juga 1. Nah, untuk heights kita menggunakan countIf ya. CountIf J5 terus sampai J30. Ini bebas ya, maksudnya ke bawahnya mau berapa kira-kira ya. Memang jika sebaran datanya itu banyak ya, silahkan buat yang banyak begitu ya. Terus kriterianya itu sampai ketemu yang datanya ya. Iya. Jadi misalnya rows ya, maka akan datanya menjadi dinamis. Nah ini fungsi offsetnya sudah jadi, kita tinggal kopikan saja ke formula name manager, new, mungkin bisa tulis validasi 1. Di first two-nya kita ganti ke offset yang tadi, terus di close. Nah, maka kita sudah bisa menggunakan data validasi yang tadi. Nah, untuk mengisinya kita menggunakan fungsi cell content ya, dengan kita pilih content. Nah, ini untuk merekam data, kita okekan saja. Nah, misalkan data yang mau menggunakan validasi itu, maka kita blok, lalu kita aplikasikan data yang tadi, pilih list, source-nya pencet F3. Nah, muncul validasi 1. Nah, biar nanti tidak muncul error, show error alert-nya kita uncheck, diokekan. Nah, ini kalau sudah muncul tanda seperti ininya, ini sudah berfungsi data validasinya. Kita coba ya, kita ketikkan mau. Nah, otomatis 2 ya. Kita masak. Nah, otomatis. Nah, ini juga bisa kita pindahkan di sel yang lain. Misalkan data ini ya, kita ingin tinggal masukkan saja data validasi, pakai yang list, F3. Nah, kita bisa langsung munculkan. Misalnya kalau kita tulis PT pasti yang muncul banyak, ya kan? Tuh.
mungkin masa, seperti itu. Kalau mau tambah data tinggal ditambahkan di sini, misalnya PT baru jadi malam ini, langsung bisa muncul juga ketika kita tulis malam, ini muncul malam, atau malam kemarin, kita tulis malam kemarin akan muncul 2. Iya, seperti itu. Demikian teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf, dan bila ada saran bisa ketik di kolom komentar di bawah. Terima kasih.